Kalau tiang yang sekalian hafizani wa iyyakumullah selalu merujuk ke Maulana Syekh. Ya. Inspirasi perjuangan tiang adalah Maulana Syekh. Kalau kita menginginkan mengambil inspirasi perjuangan kepada seseorang, pelajari orangnya dari sejak kecil sampai meninggal dunia. Apanya yang kita pelajari? Semua sisi-sisi kepribadiannya, wataknya, cara makan minumnya, tindak tanduknya, cara komunikasinya, cara berjuangnya, itu kita pelajari. Maka kalau tiang cenderung mengambil inspirasi dari guru kita, Hadratul Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Perkara istiqomah tidak ada bandingnya. Perkara istiqomah tidak ada bandingnya. Fakta berkata, dahulu ulama-ulama negeri ini menamakan pergerakannya apa? Nahdlatul Wathon. Mereka rubah menjadi Nahdlatul Ulama dan berjaya sampai sekarang. Ada yang berubah jadi lah apa-apa. Kalau Maulana Syekh beliau bangkitkan kembali Nahdlatul Wathon. Maka bergeraklah Nahdlatul Wathon yang lama yang dicanangkan oleh seluruh ulama Nusantara ini bergerak di Lombok. Canggihnya kata Nahdlatul Wathon melebihi segala-galanya. Ayo kita analisis. Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air. Ini jamaah sekalian seharusnya kita buka di forum pada mereka dokter-dokter ini baru bisa nyambung. Tapi ini semua kan dokter-dokter semua ya. Botol-botol semua begitu. Nahdlatul Wathon itu makna literalnya nahdah artinya pergerakan, al-wathon artinya tanah air. Nahdah artinya pergerakan. Pergerakan ini itu kata pergerakan itu jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah itu kata yang positif kayak mohon maaf kata aktif. Pergerakan itu kata aktif bukan bergerak. Kalau bergerak itu aktif tapi tidak terarah. Kalau pergerakan kata aktif yang sudah terarah dan sudah terorganisir. Itu makna pergerakan. Jadi nahdah itu pergerakan. Pergerakan yang sudah dikemandoi, yang sudah terorganisir dengan rapi. Lalu di mana pergerakan ini? Al-Wathon, di satu tanah air. Untuk apa pergerakan Nahdlatul Wathon ini? Jelas visi-misinya bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Peruntukannya adalah izzul Islam wal muslimin. Oh, luar biasa. Peruntukan daripada pergerakan ini adalah izzul Islam wal muslimin. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian peserta musyawarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Wathon ini, kata Nahdlatul Wathon ini, pergerakan tanah air ini. Kalau engkau bergerak di Indonesia, namanya pergerakan tanah air. Pergerakan Nahdlatul Wathon, pergerakan tanah air Indonesia. Artinya anak bangsa Indonesia ini bergerak di tanah airnya untuk pendidikan, sosial, dakwah. Untuk apa? Untuk izzul Islam wal muslimin. Ayo, wadah ini, pergerakan ini kita geser ke Malaysia. Cocok enggak? Kita lihat kalimatnya. Nahdlatul Wathon, pergerakan tanah air. Di mana ini? Di Malaysia. Untuk apa? Untuk iman dan untuk pendidikan, sosial dan dakwah. Mohon maaf, dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Untuk apa? Untuk izzul Islam wal muslimin. Kita geser lagi ke Brunei misalnya. Bawa pergerakan ini, bawa Nahdlatul Wathon ini, kita bawa Nahdlatul Wathon ke Brunei. Nahdlatul Wathon di Brunei Darussalam. Pergerakan tanah air Brunei Darussalam. Dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah untuk izzul Islam wal muslimin. Cocok? Cocok. Berarti kata Nahdlatul Wathon ini
bukan untuk orang Indonesia, anak bangsa Indonesia, bukan untuk kita orang-orang Islam yang ada di Indonesia, apalagi di Lombok. Ternyata kata Nahdlatul Ulama ini diperuntukkan untuk semua kaum muslimin di permukaan bumi, negara manapun tempat engkau hidup. Bergeraklah untuk tanah airmu, bergeraklah di tanah airmu untuk izul Islam wal muslimin dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, wahai kaum muslimin. Itu ternyata artinya Nahdlatul Ulama ini. Setelah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi, guru tercinta beliau, menganalisa perjuangan Maulana Syekh ini, murid tercinta beliau ini, dengan serta-merta, dengan 10 jari, dengan hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, 100% meletakkan Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat, langsung dijadikan ilmu dasar. Ternyata ini dia jamaah sekalian. Maka orang-orang yang otaknya terbilir memberikan pembatasan pergerakan Nahdlatul Watan ini, memberikan sekat-sekat ruang-ruang yang sempit untuk Nahdlatul Watan ini, itu orang-orang yang otaknya kecil. Kalau kau memang otakmu besar, nalar rohanimu adalah nalar jihad sabilillah, nalar rohanimu adalah nalar yang ingin mengembangkan izul Islam, pendidikan sosial dan dakwah untuk izul Islam wal muslimin, maka kata Nahdlatul Watan seharusnya kita tancapkan di atas permukaan bumi ini, bukan sekedar di Indonesia, apalagi sekedar di Lombok. Ini Nahdlatul Watan kita. Kita bangga menjadi murid Maulana Syekh. Kita bangga menjadi murid beliau. Makanya kalimat yang jelas bagi beliau, lamun lengan guru-guru kujana aku sini silsilah ilmuku urutan yang ke-24. Lamun lengan Syekh Hasan Masyadiana urutan ke-25 itu silsilah keilmuanku. Jadi dari silsilah ilmu Maulana Syekh jelas, dari silsilah perjuangan Maulana Syekh jelas. Maulana Syekh ini orangnya jelas. Kalau kejelasan Maulana Syekh tidak jelas, engkau sebenarnya bukan orang Nahdlatul Watan. Ya, orang-orang Nahdlatul Watan itu adalah orang-orang yang jelas siapa Maulana Syekh, apa perjuangannya. Maka kalau sudah jelas Maulana Syekh ini dia, jelas perjuangannya ini dia, lalu kenapa engkau berpangku tangan? Kenapa engkau berpangku tangan? Ayo kita berjuang. Ayo kita berjuang semampu kita. Apabila perjuangan ulungguh niki mulai digerakkan dari diri sendiri, keluarga, jamaah, masyarakat, mohon maaf, Allah itu tidak tidur. Allah tidak tidur. Allah dulu yang menciptakan Adam. Allah dulu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api. Allah dulu yang membuat banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Allah dulu yang membuat Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Itu Allah yang dulu itu sampai sekarang dia ada. Dan dia tidak pernah tidur. Allah itu tidak berubah. Tidak berubah Allah itu. Tancapkan kalimat yang ini ke dalam hati dulu. Kalau dulu Allah mampu membuat banjir bandang, apakah Allah tidak mampu mengeluarkan kita dari kesulitan yang sekecil ini? Maha mampu. Maha mampu. Tetapi kenapa Allah tidak mengeluarkan kesulitan kita saat sekarang ini? Kenapa Allah kayaknya mengabaikan kita saat sekarang ini? Karena Allah tidak terpelihara di dalam rohani kita. Engkau buang Allah, engkau buang asma'nya, engkau buang sifatnya, engkau buang rahasianya, engkau buang zatnya dalam diri kita. Dalam diri pelunggup ini ada diri, di dalam diri ada rahasia diri, di dalam rahasia ini diri di sana aku, kata Allah. Di dalam diri pelunggup ada diri, namanya hayat. Di dalam hayat itu ada rahasia diri, di dalam rahasia diri aku, itu kata Allah. Nah, aku itulah yang engkau lalaikan asma'nya, engkau lalaikan zatnya, engkau lalaikan sifatnya, engkau lalaikan zahir batinnya. Ia buat sengsara hidup sebenarnya.
Nubia kene ini, nubia kene ini, nugawa kene ini. Coba evaluasi diri sendiri. Yuk. Dalam dua tanda kutip, jangan lupa diri. Orang-orang yang lupa diri inilah yang dinamakan orang yang lupa sejarah. Itu maksudnya. Maka majelis zikir Hisnul Ma'ani ini mengajak kepada semua ulum sami ini untuk berkaca. Jangan kita lupa sejarah. Maka pulang Hadrat Syekh Guru Besar Tiang Pelunggung ke Lombok, mulai beliau mengadakan pergerakan namanya Al-Mujahidin. Itu ada musola namanya di Madrasah Darul Abrar, itu namanya musola Al-Mujahidin. Di sana beliau mengkader santri-santrinya supaya santri-santri ini menjadi pejuang fisabilillah. Di samping memperjuangkan agamanya, juga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sepulang Bapak Maulana saya dari Salatiah, dari Makkah Al-Mukarramah, tidak lama baru Indonesia merdeka. Jamaah tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dulu jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah guru besar kita. Guru besar kita ini lengkap selengkap-lengkapnya. Bersumpahlah seorang presiden wali namanya Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi berkata, lillahi Zainuddin fi Zainuddin ayatlihi. Belum memilih apa makom daripada Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi, presiden seluruh para wali, presidennya para wali. Itu yang bersumpah di guru besar kita. Kurang apa Maulana Syekh sehingga aku mengambil rujukan-rujukan yang lain? Kurang apa keilmuan Maulana Syekh sehingga aku mencari ilmu-ilmu yang lain? Kurang apa thariqat Maulana Syekh sehingga aku mengambil thariqat yang lain? Wahai kaum Nahdiyin, wahai anjung-anjung Nahdlatul Wathon, anjung-anjung Nahdlatul Wathon akan kurang bersinar manakala engkau mengambil inspirasi perjuangan, inspirasi keilmuan dari selain Maulana Syekh. Anjung, bintang mana anjung Nahdlatul Wathon akan kurang bersinar, bahkan akan saling tanazuk, saling senggol, saling mengklaim apabila engkau tidak mengambil inspirasi dari guru besar kita Hadratus Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Oleh sebab itu musyawarah lewat momen musyawarah besar ini yang mengajak kepada semua teman-teman para asatidz wal ustazah, lebih-lebih yang tidak terlalu tua, yang menganggap ulum adalah kakak-kakak tiang secara umur, adik-adik tiang secara umur, teman-teman tiang secara kependidikan. Ayo kita bersatu di majelis ini dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kita satukan kemampuan kita satukan keahlian kita untuk memperkuat, merapikan perjuangan majelis zikir kita. Oleh sebab itu perjuangan itu akan menyala seterang-terangnya apabila kita tidak lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Lama yang merenung ngandikan Hadratus Syekh guru kita. Jemak le pancor manis ini genara dirame pada. Tetapi itu siapa? Kalimatnya Maulana Syekh, tetapi dia sino anak sino masih oleh keketut inana. Mana lampu ini? Lahirlah namanya Ustadz Rawi, membuat wirid-wirid. Itu seangkatan Tuan Guru Hadi Wildan di di timur itu, di Daya itu. Ya, di sana. Itu satu angkatan. Bahkan Ustadz Rawi dengan jamaahnya, mohon maaf, jamaah Ustadz Rawi itu banyak yang hidup sampai detik ini. Banyak yang sehat sampai detik ini sebagai saksi. Ternyata jamaahnya Ustadz Rawi itu paling lulus nomor 1 di Bapak Maulana Syekh berwirid dalam bidang wirid, sehingga mampu mengangkat Zulfaqar yang ada di Separang.
Masih hidup sampai sekarang. Orang-orang yang mengikuti beliau itu lebih tinggi daripada Tuan Guru Haji Wildan waktu itu. Tapi sayang, beliau tidak terlalu lama umurnya, meninggal dunia dalam keadaan masih punya anak 2. Beliau meninggal dunia. Gagah orangnya, putih bersih, rambutnya tebal, itu soleh, luar biasa soleh. Itu pentolan Pojok Manis. Nah itulah yang manakala meninggal dunia, dia berkata apa? Dede kalau menyilah, dede kelak apa-apa, aruan dong pojok kubur. Dia hidup lagi dan berkata seperti yang dia sampaikan tadi. Dengan si lembah dikit, malah idam terdorong-dorong. Itu artinya sudah memiliki kekeramatan yang luar biasa. Itu bagian daripada keramat orang meninggal dunia. Wafat. Ada lagi wirid tidak lama. Selang 20 tahun kemudian majelis zikir Pelungguh ini muncul pada waktu umur 2 pada waktu itu pada saat muncul pertamanya adalah 2020. Dan ini yang paling lama bertahan. Dan model pergerakannya ialah di bidang pendidikan sosial dan dakwah. Kayaknya lampu yang disorot lewat alam kasyafnya Maulana Syekh itu yang sekian puluh tahun itu kayaknya rupa-rupanya maksud di Lamek Padasino adalah majelis zikir kita. Kayaknya karena banyak umat yang sudah mulai mengalami perang batinnya dengan pelajaran-pelajaran di majelis. Banyak kita yang sudah mulai beristiqomah kepada Allah untuk berzikir berwirid. Kayaknya majelis zikir inilah yang dilihat melalui alam mukasyafahnya Maulana Syekh, melalui kalimat beliau yang kalimatnya anak silo masih keketut inana. Artinya anak itu belum ada. Dan jari di Lamek pada kayaknya yang terang, yang melihat lampu ini pertama kali, dan yang mengalami terang oleh lampu ini pertama kali adalah orang jamaah Lombok Tengah. Jamaah Lombok Barat ada sih, jamaah Lombok Timur ada sih, jamaah Pojok Manis ada, alhamdulillah. Nah ini sejarah jamaah. Kalau kita tidak kembali kepada sejarah, daya jihad kita kurang. Ini sejarah, perlu jamaah maklumi, perlu jamaah pahami ini. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, Allah, majelis zikir kita mungkin kalau memang itu yang bukan kalimatnya ramal. Ingat, jangan bilang ramal. Kalau ulama itu katakan kasyaf, penglihatan kasyafnya, penglihatan teropongnya yang sangat tajam. Maulana Syekh melalui ilmu tembus pandangnya, melalui telepon sentralnya, itu yang dilihat. Kayaknya yang dilihat adalah jamaah kita. Kalau memang jamaah ini yang dilihat oleh beliau, betapa syukurnya Pelungguh mendapat rahmat Allah, ikut dalam nur cahaya yang dilihat oleh Maulana Syekh itu. Ternyata Pelungguh yang termaksud. Amin, alhamdulillah. Sejarah, jangan lupa jamaah. Jangan lupa sejarah. Pelaku pertama itu jangan hilangkan sejarah itu. Buat satu konsep, satu sejarah majelis zikir kita, supaya perjuangan anak keturunan kita itu tidak hilang besok. Ini termasuk hari ini kita pelaku sejarah. Musyawarah kita yang ke Dinara, yang ke Wijaya, yang ke-45. Nah, ini jangan hilangkan ini. Masuk ke agenda, buat satu dokumentasi khusus, publikasikan kepada anak keturunan kita, supaya mereka bangga orang tuanya, supaya bangga bahwa orang tuanya ikut dalam satu majelis yang mulia. Jangan ini, jangan lupa hari ini sejarah. Makanya perlu pakai jas ini, kita bergerak-gerak nih. Kita pakai jas ini mau membangun sejarah, mau membuat sejarah, sehingga majelis zikir kita berharap nantinya perjuangan yang kita gerakkan lewat majelis zikir kita adalah melanjutkan visi besar Hadratus Syekh guru besar kita dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah tersebar ke seluruh dunia.
Ya, jamaah sekalian, misinya adalah izzul Islam wal muslimin, untuk keagungan Islam dan kaum muslimin. Ya, nah, kita ambil andil majelis zikir kita, mengambil satu seat, mana bahasa pesawat, mengambil satu porsi untuk ikut berfastabiqul khairat. Majelis zikir Hisnul Manik tidak boleh diam. Dengan kemampuan yang kita punya, kemahiran yang kita punya, di majelis zikir kita ini, kita ambil satu porsi, kita berfastabiqul khairat. Di meja perjuangan Bapak Maulana ini, kita ambil satu porsi. Kita ambil satu porsi. Nama porsi kita ialah Majelis Zikir Hisnul Manik, untuk menggerakkan perjuangan beliau dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Untuk apa? Izzul Islam wal muslimin. Insya Allah yang aktif dalam perjuangan ini, Allah pun akan aktifkan pelupuk saya. Kalimatnya sederhana. Aktifkan dirimu dalam majelis zikir ini, Allah pun akan mengaktifkan hidupmu. Apanya hidup kita diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita Allah aktifkan. Jamaah, ilmu kita Allah akan aktifkan. Sehat kita Allah akan aktifkan. Keberkahan keluarga Allah akan aktifkan. Terus menerus. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kenapa orang tersendat? Ya karena dia tidak aktif. Yang kedua, jamaah sekalian, majelis zikir kita ini semakin dewasa. Ayo kita dewasa di majelis. Sesuatu yang tidak terhormat rapi, sesuatu yang tidak terorganisir rapi kalah. Bahasa Sayyidina Ali, akan kalah dengan kejahatan, dengan perjuangan kejahilian yang terhormat dan terorganisir rapi. Kalah nanti itu jamaah sekalian. Kalah. Apapun baiknya perjuangan kita ini, lalu kemudian organisasi rapi, kalah kita dengan perjuangan-perjuangan kejahilan, perjuangan-perjuangan yang tidak baik, tetapi terorganisir rapi. Maka majelis kita mulai organisasi rapi-rapinya. Hari ini ada kedua ini ayo aktif. Kalau engkau memang berjiwa rinjani, di sana berjiwa rinjani artinya berjiwa santri yang digembleng oleh jiwa Nahdlatul ini. Itu mana berjiwa rinjani? Kau akan tegak sepanjang hari. Mana mungkin engkau tegak sepanjang hari baru tergempar dalam sibut selina lemas. Mereka kawan ni, kalau ngaji tergempar sibut selina kata londres lemas mana orang kau ni. Kayak ini berjiwa sakit, kegempar isi bangku dewan, lemas, kegempar si sumbangan, lemas, kegempar si YouTube, lemas, kegempar si janji-janji palsu, lemas. Aduh, ini bukan anak rinjani, ini anak kabah nih. Kalau engkau memang berjiwa rinjani, engkau akan tegak sepanjang hari. Buka wasiat Bapak Maulana lagi sekali. Ayo belajar mengambil inspirasi dari kata-kata Maulana Syekh. Sangat dalam. Kita tidak akan kehabisan inspirasi dari Maulana Syekh. Kalau engkau ingin menjadi pejuang, cari Maulana Syekh. Kalau ingin engkau menjadi wali besar, lihat Maulana Syekh. Kalau engkau ingin menjadi ahli hadis, lihat Maulana Syekh. Kalau engkau ingin sukses di bidang perjuangan apapun, lihat Maulana Syekh. Lihat Maulana Syekh, dia bengak-bengak doang. Dan enggak bengak nih. Huldah bengak. Belum ini huldah terakhir Maulana Syekh, orang duduk ngaji itu nyaman senyaman-nyamannya sampai tank minyak pom bensin ini orang duduk rapi ngaji. Rapinya mereka duduk di aspal itu serapi duduk di bawah tekanan. Lamun mulai dia terlibat di jalur gaib dari pengaman, dia penuh kerapinan. Timbang sila topol sampai PDC ini sampai apa di depan SB, DDA malah di pom bensin sekarang itu orang duduk bersila rapi ngaji, tidak berseliweran kemana-mana. Kalau memang tidak terlibat di jalur gaib mengamankan huldah, tidak mungkin seperti keamanan seaman-amannya seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo kemas majelis zikir kita. Walaupun masih kecil,
ukuran kita ini besar jamaah. Ukuran kita besar. Tetapi kita kemas serapi-rapinya. Insya Allah majelis zikir kita akan seperti majelis-majelis yang lain, seperti tuan guru yang lain, seperti pejuang-pejuang yang lain. Kita tidak akan ketinggalan zaman jamaah sekalian. Insya Allah, amin. Nah, sekarang format perorganisiran daripada majelis ini sudah mendunia modelnya, Ini amanat yang ini. Tetaplah majelis Pelunggung Saminiki mencanangkan di 3 pilar ini. Ini dulu yang kita hidupkan. Apa itu? Pendidikan, sosial, dan dakwah. Ini dulu kita hidupkan. Ya, di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Teman-teman yang punya kemampuan membuat madrasah di daerahnya masing-masing, ayo. Lalu isi madrasahnya dengan ajaran-ajaran majelis zikir kita. Ajak mereka berzikir, ajak mereka mengamalkan pelajaran-pelajaran yang ada di majelis zikir kita. Dan tahadus bi ni'matillah sudah kita mulai bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Pendidikan, alhamdulillah, ini madrasah kita. Ini tidak boleh berpangku tangan ketua yang terpilih nanti. Nah, dia kan urusan yayasan, tidak boleh. Iya. Majelis zikir Hisnul Mani ini adalah pergerakan majelis ini bukan duduk manis putar tasbih, bukan. Majelis zikir Hisnul Mani ini malamnya laksana biksu. Iya. Walaupun ular besar ingin menerkamnya, mereka tetap khusyuk bermunajat kepada Allah. Siangnya bagaikan singa kelaparan di medan jihad. Iya, watak majelis zikir Hisnul. Kejar berjihad, ayo yang berusaha, yang berdakwah, dedek momot jamaah sekalian. Maka ketua yang terpilih nanti dedek momot serius perjuangan majelis kita. Mana perjuangan majelis zikir kita? Ini madrasah ini di bawah majelis zikir secara struktural, keorganisasian di dalamnya. Kalau secara organisasi kepemerintahannya yayasan yang menaungi pelunggung. Tetapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, majelis zikir inilah ibu kita. Majelis zikir inilah ayah kita. Yang dia lahirkan majelis zikir ini adalah pendidikan ini. Jadi dia baru pisah majelis zikir kan dia pendidikan ini. Tidak bisa pisahin. Pendidikan, sosial doang masih lemah niki. Belum kita bentuk anak yatim, darul aitam, belum kita bentuk pantai-pantai jompo, mengasuh janda-janda dua. Ya, itu belum kita bisa. Insya Allah ke depan mudah-mudahan, amin. Di dalam bidang sosial ini yang masih lemah sekali. Cuma enggak mampu korban di bulan apa? Ya, di bulan Lebaran. Cuma itu saja. Kedepannya nanti yang berharap jamaah sekalian, kita majelis zikir ini Pelunggung punya apa? Punya darul aitam, punya rumah anak yatim. Kita berharap seperti itu. Majelis zikir kita ini punya rumah jompo, rumah yatim, rumah fakir miskin. Mudah-mudahan jamaah sekalian. Ini yang masih lemah di bidang sosial. Di bidang dakwah, alhamdulillah. Di bidang dakwah sudah mulai jalan. Tetapi kayaknya seksi dakwah kita supaya optimal pergerakannya dimanapun yang berada, supaya roda dakwah ini jalan, nanti kita kemas, kita musyawarah khusus dengan tim dakwah kita. Jamaah terakhir ini jamaah sekalian, semua ini tidak bisa akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa terwujud cita-cita ini tanpa yang namanya ekonomi, tanpa namanya ongkos, tanpa namanya finansial. Untuk menggerakkan roda perjuangan tadi harus kita punya finansial. Maulana Syekh Janiki mulai kaya berjulur, mulai sugih berjulur Maulana Syekh yang pemejat organisasi ini. Sebiniannya beliau itu ada menjadi bendahara khusus. Yang pun hebat Maulana Syekh. Kalau kita jamaah sekalian, kita hidupkan sekarang di majelis zikir kita ini satu bidang. Ini menjadi program utama dan pertama
setelah terlantiknya nanti ketua yang terpilih, yakni bergerak di bidang usaha majelis. Usaha majelis seperti apa nanti ketua yang terpilih untuk mengelola usaha majelis zikir kita. Di zaman di ketua pikir itu alhamdulillah jalan, tetapi belum jalan-jalan. Apa? Alhamdulillah jalan, tetapi belum jalan-jalan. Jangan berlari. Kalau engkau membawa majelis ini berlari, si pecah tadi dengan lari. Orang yang cepat lari, orang yang cepat jatuh itu orang berlari. Kalau peluk ini jalan, tapi jalannya melesat, bukan larinya melesat. Paham belum Sami? Nanti itu yang ditambahkan, itu yang digalakkan, yakni di bidang ekonomi. Seperti apa nanti ekonomi dikemas di majelis zikir kita. Tambahan satu juga, bentuk juga definisi hukum. Supaya jika majelis zikir kita ini bermasalah, majelis zikir kita nanti ada kenanya dengan hukum, ada yang memberikan ingatan kita dengan hukum-hukum apa. Kebetulan di majelis zikir kita ada yang berkemampuan sebagai advokasi, ada pengacara di majelis zikir kita. Kita buat badan hukum yang pas. Kalau satgasnya sudah ada, tinggal kita lantik saja nanti. Satgasnya sudah ada. Grup satgasnya ada di majelis zikir kita. Grup satgasnya ada. Alhamdulillah jamaah sekalian. Nah ini, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ini yang perlu kami canangkan. Nah yang sebagai penutup ini, seharusnya di acara ini ada yang lagu Indonesia Raya. Kita adakan nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu majelis zikir. Ada terjadi anak bangsa yang bersyukur. Apa? Insya Allah Indonesia Raya dapat jadi ustaz, insya Allah. Ya, jamaah ada narak jaga agama, jiwa nasionalis seperti Maulana itu jiwa nasionalisnya tinggi. Kemarin lembaran dia Pak Sektum itu lampirkan itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu udah jaga papan kemarin tuh, nanti direvisi ulang. Baik, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan paparannya mengenai majelis zikir ke depan seperti apa, majelis zikir Hisnul Manik ke belakang itu seperti apa, ke depan itu akan bawa kita seperti apa, sudah dia sampaikan panjang lebar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi.